Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Rasida, NIM 19190034 dari kelompok 2 kelas BK Tadris Matematika. Di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan strategi dakwah itu. Strategi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu stragos atau strategi, yang artinya jenderal. Namun dalam literatur lain, stragos ataupun strategis mempunyai arti secara bahasa, yaitu sekumpulan senjata yang digunakan untuk memerangi musuh pada masa peperangan. Mengapa demikian? Karena pada zaman dahulu istilah strategis ini identik sekali dengan yang namanya peperangan, militer, dan persenjataan. Namun seiring berkembangnya zaman, penggunaan istilah strategis ini semakin hari semakin luas, mulai masuk ke dalam ranah ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, bahkan agama. Sedangkan strategi menurut istilah adalah pendekatan secara keseluruhan melalui gagasan, perencanaan, aktivitas dari kurun waktu tertentu. Sedangkan istilah dakwah berasal dari kata bahasa Arab yaitu da'ah, yang apabila kita tasrif kita akan menemukan masdar dari da'ah tersebut yaitu dakwatan, yang berarti yang mempunyai arti ajakan, seruan, undangan, dan lain-lain. Sedangkan menurut istilah, dakwah adalah segala usaha baik seruan, panggilan maupun undangan yang ditujukan kepada seseorang maupun sekelompok orang yang bertujuan untuk mengendalami ajaran Islam guna memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi, menurut istilah, strategi dakwah adalah proses menentukan cara dan upaya untuk menentukan sasaran dakwah baik dalam situasi dan kondisi apapun guna mencapai tujuan dakwah yang optimal. Untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai strategi dakwah Nabi Muhammad periode Mekah, di mana ada dua, yaitu strategi sembunyi-sembunyi dan strategi terang-terangan. Untuk yang strategi pertama, yaitu strategi secara sembunyi-sembunyi, akan dijelaskan oleh rekan saya Ahmad Fikri Fathur Rahman. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Fathur Rahman. Saya dari kelompok 2 Sejarah Peradaban Islam. Di sini kami akan membahas mengenai strategi dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah. Dalam periode Mekah, strategi dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah itu ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu dakwah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yang kedua yaitu dakwah yang dilakukan secara terang-terangan, dan yang ketiga yaitu dakwah yang dilakukan di luar Mekah sekaligus penyebarannya. Nah, di sini saya yang pertama membahas mengenai dakwah secara sembunyi-sembunyi. Saya akan menjelaskan sedikit apa yang saya ketahui mengenai strategi dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah secara sembunyi-sembunyi. Nah, dakwah atau penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Rasulullah pertama kali itu kepada orang-orang terdekat Rasulullah, kepada sahabat karibnya, dan kepada keluarganya. Beliau, Rasulullah, mengajak mereka kepada Islam atau memasuki agama Islam, yaitu tentunya orang-orang yang mengenal baik Rasulullah dan dikenal baik pula oleh Rasulullah. Mereka ketika mendengar seruan atau diajak oleh Rasulullah untuk memasuki agama Islam menerima dengan baik dan tidak membantah sedikit pun, karena mereka meyakini dan percaya akan keagungan beliau, keagungan Rasulullah. Nah, dalam Islam ini disebut dengan as-sabiqun al-awwalun, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu Ali bin Abi Thalib, yaitu seorang pemuda yang belum balik, masih kecil pada waktu itu. Nah, Ali bin Abi Thalib ini berasal dari suku Quraisy. Suku Quraisy sendiri pada waktu itu sedang mengalami krisis ekonomi yang sangat berat, seperti itu, sangat luar biasa. Abu Thalib itu mempunyai banyak tanggungan, beliau mempunyai banyak anak.
melihat pada waktu itu mereka sedang mengalami krisis ekonomi. Kemudian di situ Rasulullah berbincang dengan Abbas, pamannya yang paling mampu atau paling kaya dari keluarga Bani Hashim. Nah, Abu Thalib, saudara Anda, di sini Rasulullah berbicara dengan Abbas, Abu Thalib, saudara Anda, mempunyai banyak anak, otomatis mempunyai banyak tanggungan. Nah, seperti yang kita lihat mereka sedang mengalami yang namanya krisis ekonomi. Nah, mendengar hal tersebut, kemudian Abbas berbicara kepada Rasulullah, baiklah kita ringankan beban mereka. Kemudian Abbas mengasuh anaknya, anak Abu Thalib yang bernama Ja'far. Kemudian Rasulullah mengasuh Ali bin Abi Thalib. Seperti itu. Nah, pada suatu saat ketika Rasulullah dan Khadijah sedang melaksanakan sholat, tiba-tiba Ali masuk dan melihat Rasulullah dan Khadijah melaksanakan rukuk dan sujud dan membaca beberapa ayat yang ada di Al-Quran. Seperti itu. Nah, Ali bin Abi Thalib bingung. Ali bin Abi Thalib bertanya-tanya dalam benaknya hingga akhirnya Rasulullah dan Khadijah selesai melaksanakan sholat. Kemudian Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Rasulullah, kepada siapakah kalian melaksanakan ruku dan melaksanakan sujud? Kemudian Rasulullah menjawab, kami melaksanakan sujud kepada Allah yang mengutus menjadi nabi dan memerintahkanku untuk menyebarkan agama Islam kepada seluruh umat manusia agar semua menyembah Allah. Rasulullah pun mengajak sepupunya atau Ali bin Abi Thalib untuk memasuki agama Islam dan hanya beribadah kepada Allah. Pada waktu itu Ali bin Abi Thalib sangat terpesona, sangat kagum dengan keindahan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah, karena Ali bin Abi Thalib belum pernah sebelumnya mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan oleh Rasulullah seperti itu. Nah, kemudian di situ Ali bin Abi Thalib meminta waktu kepada Rasulullah untuk memikirkannya terlebih dahulu, untuk merundingkannya dengan orang tuanya seperti itu. Nah, hingga tiba keesokan harinya Ali bin Abi Thalib sudah mempunyai keputusan. Beliau memutuskan untuk memasuki agama Islam tanpa merundingkan terlebih dahulu atau meminta izin terlebih dahulu dengan kepada orang tuanya, yaitu Abu Thalib. Dan pada waktu itu juga Zaid bin Haritsah, bekas budak Rasulullah, beliau memutuskan untuk masuk agama Islam. Dengan demikian, agama Islam penyebarannya atau dakwahnya masih terbatas hanya dalam lingkup keluarga Rasulullah, seperti Khadijah bin Khuwailid, kemudian Zaid bin Haritsah yaitu bekas budak atau pembantunya, kemudian sepupunya atau anak dari pamannya yaitu Ali bin Abi Thalib, yang pada waktu itu Ali bin Abi Thalib masih dalam usia anak-anak seperti itu. Nah, pada waktu itu Abu Bakar bin Abi Quhafah ini adalah seorang yang berasal dari kabilah Taim. Beliau adalah teman dekat atau teman yang sudah sangat akrab dengan Rasulullah. Dia sangat senang oleh Rasulullah karena kepribadian yang sangat agung yang dimiliki oleh Rasulullah. Nah, pada waktu itu Rasulullah juga mengajak Abu Bakar dan Abu Bakar menerima ajakan Rasulullah dan langsung meninggalkan berhala seperti itu. Nah, Abu Bakar sendiri selain memasuki agama Islam, Abu Bakar juga ikut menyebarkan agama Islam bersama Rasulullah. Nah, beliau atau Abu Bakar ini juga berusaha menyebarkan agama Islam
Nah, berkat beliau ada beberapa orang yang memasuki agama Islam, seperti contohnya yaitu Utsman bin Affan, kemudian Az-Zubair, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Tolhah bin Ubaidillah At-Taimi, dan lain sebagainya. Nah, mereka-mereka ini adalah orang-orang yang memasuki Islam pada generasi yang pertama. Nah, dengan lewat hubungan persaudaraan dan persahabatan inilah agama Islam lambat laun menyebar ke seluruh kota Mekah dan sekitarnya. Bahkan tidak sedikit dari suku Quraisy dan budak-budaknya yang memasuki Islam pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi. Seperti contohnya ada Rabbah al-Habsi, kemudian Abu Ubaidah, kemudian Al-Arkam bin Abil Arkam, kemudian ada Utsman bin Mas'un, kemudian ada Khudamah dan Abdullah, dan masih banyak lagi. Nah, mereka memasuki agama Islam ini secara sembunyi-sembunyi. Kemudian Rasulullah menemui atau mengajarkan agama Islam secara sembunyi-sembunyi, dan saat itu pula Rasulullah melakukan dakwah secara perorangan. Nah, ketika mau melaksanakan sholat, mereka harus pergi ke celah-celah gunung yang berada di Mekah. Keadaan ini berjalan selama 3 tahun. Sementara itu, dengan berjalannya waktu, lambat laun orang-orang yang memasuki Islam tambah meluas di kalangan penduduk Mekah. Nah, di sini seperti yang dikatakan oleh Ibnu Ishaq, pada waktu itu jika para sahabat ingin melaksanakan sholat, mereka harus menuju ke Si'ib guna menjauhkan diri dari orang-orang Quraisy agar tidak terlihat dari orang-orang Quraisy. Nah, pada suatu ketika Sa'ad bin Abu Waqqas bersama beberapa orang dari para sahabat ingin menuju ke Si'ib guna melaksanakan sholat. Nah, tiba-tiba ada orang-orang Quraisy yang mengumpat, yang menghina apa yang dilakukan oleh mereka, yaitu oleh orang-orang Muslim. Nah, sehingga terjadilah perseteruan di antara mereka, yaitu orang-orang Quraisy dan rombongan dari Sa'ad bin Abu Waqqas. Nah, kemudian Sa'ad bin Abu Waqqas memukul salah seorang dari orang musyrikin, dari orang Quraisy, dan terluka seperti itu. Dan inilah darah pertama, maksudnya persatuan yang pertama yang tumpah dalam Islam, seperti itu. Nah, kemudian dakwah kepada kalangan kerabat itu dilakukan Rasulullah setelah beliau menerima wahyu 7 ayat pertama di dalam surat Al-Muddatsir. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya Ahmad Fiqih Fatur Rahman yang telah memberikan waktu saya menjelaskan mengenai strategi dakwah secara terang-terangan pada periode Mekah. Jadi setelah kurang lebih 3 tahun Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, turunlah perintah Allah pada surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fasda' bima tu'maru 'anil musyrikin, yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan apa yang diperintahkan dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Dalam ayat tersebut sudah jelas tersampaikan bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengubah strategi dakwahnya yang awal mulanya secara sembunyi-sembunyi menjadi terang-terangan. Hal itu dimulai dengan Nabi Muhammad dengan memberikan nasihat berupa ucapan. Hal itu dimulai Nabi Muhammad dengan memberikan nasihat maupun
peringatan secara lisan dan langsung tanpa harus disembunyikan lagi. Dan Nabi Muhammad berusaha memasukkan hal-hal yang berbau agama menuju ke dalam tidak. Hal itu dilakukan Nabi Muhammad dengan mulai memberi nasihat baik secara lisan maupun tulisan dengan cara terang-terangan dan tidak disembunyikan lagi. Dan hal tersebut dijadikan Nabi Muhammad sebagai awal mula memasukkan hal-hal yang berbau agamis ke dalam politik, ekonomi maupun sosial dan budaya. Dalam strategi secara terang-terangan ini Nabi Muhammad melakukan berbagai upaya, di antaranya adapun strategi yang digunakan Nabi Muhammad dalam dakwah secara terang-terangan ini antara lain, yang pertama beliau mengundang Bani Muthalib untuk makan di rumahnya dengan tujuan menjelaskan perihal kerasulannya, di mana hal ini membuat Abu Lahab murka dan tidak terima akan informasi yang disampaikan tersebut, sehingga hal ini menyebabkan turunnya surat Al-Lahab. Dan yang kedua, beliau mengadakan undangan terbuka kepada kaum Quraisy di Bukit Sofa. Hal ini bertujuan untuk mengetahui perihal pandangan masyarakat Quraisy terhadap kepribadian Nabi Muhammad, yang dimana mereka setuju bahwa Nabi Muhammad merupakan pribadi yang tidak pernah berdusta. Kemudian di akhir pertemuannya tersebut Nabi Muhammad mengumumkan mengenai kenabiannya yang hingga akhirnya beliau mendapat banyak respon dari kaum Quraisy. Dan yang ketiga yaitu beliau mengadakan suatu pertemuan untuk orang-orang yang percaya kepada Nabi Muhammad di rumah Arqam bin Abil Arqam, yang dimana di rumah Arqam bin Abil Arqam tersebut mereka mengadakan taklim, takziah, tilawah maupun sholawat. Setelah Nabi memutuskan untuk berdakwah secara terang-terangan, Nabi tidak henti-hentinya menerima banyak ancaman, penyiksaan, tantangan dari kaum Quraisy. Hal tersebut menyebabkan Nabi Muhammad membuat keputusan untuk melakukan hijrah ke Habsyi secara sembunyi-sembunyi. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai strategi dakwah Nabi Muhammad di luar Mekah. Hal ini akan disampaikan oleh rekan saya Ahmad Fikri Fatur Rahman. Ya baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang ketiga, yaitu dakwah Rasulullah yang dilakukan di luar kota Mekah, di mana Rasulullah ini melaksanakan dakwahnya yaitu di kota Thaif. Ini terjadi pada tahun ke-10 dari masa kenabian Rasulullah. Tahun ini juga disebut sebagai tahun duka cita bagi Rasulullah, karena pada tahun ke-10 ini Rasulullah ditinggal oleh dua orang yang sangat berjasa bagi Rasulullah, dua orang yang sangat dicintai Rasulullah, yaitu Abu Thalib dan yang kedua yaitu Siti Khadijah. Nah, kemudian pada bulan Syawal tahun ke-10 dari masa kenabian Rasulullah, tepatnya pada tahun 619 Masehi, Rasulullah melaksanakan perjalanan keluar, tepatnya melaksanakan dakwah ke Thaif. Nah, ini menempuh jarak kurang lebih 60 mil dari kota Mekah. Beliau melaksanakan perjalanan itu berjalan kaki dan didampingi oleh Zaid bin Haritsah. Saat itu beliau sembari melaksanakan perjalanan, beliau juga menyebarkan agama Islam. Dalam perjalanan, setiap melewati perkampungan atau kabilah yang di situ ada penduduknya, beliau melaksanakan dakwahnya. Beliau juga menyebarkan agama Islam, tetapi tidak satupun orang yang menyambut ajakan Rasulullah. Nah, pada suatu saat Rasulullah tiba di Thaif. Rasulullah mendekati 3 orang, yaitu Abdul Jalail, Mas'ud, dan Habib. Beliau duduk bersama dan berbincang-bincang sembari Rasulullah mengajak mereka untuk memasuki agama Islam. Kemudian alasannya Rasulullah hijrah atau melaksanakan perjalanan ke Thaif ini dikarenakan penderitaan atau siksaan yang dialami di Mekah itu semakin hebat, karena penderitaan yang dilakukan orang-orang Quraisy ini
semakin tidak manusiawi seperti itu. Makanya Rasulullah melaksanakan hijrah atau perjalanan ke Taif. Nah, tujuannya untuk meminta tolong atau meminta bantuannya dari keluarga Rasulullah yang berada di sana, di kota itu. Nah, akan tetapi yang didapatkan Rasulullah bukan malah bantuan dalam perjalanannya menuju ke Taif. Yang didapatkan Rasulullah malah hinaan dan cacian yang dilakukan oleh penduduk Taif. Rasulullah dan Zaid bin Haritsah diusir dan dihina dengan cara-cara yang sangat tidak baik, dengan cara-cara yang sangat tidak manusiawi. Bahkan beliau diusir dan dilempari batu oleh para pemuda Taif. Bahkan anak-anak dan budak dipengaruhi dan diperintah untuk berteriak dan mencaci maki Rasulullah dan Zaid bin Haritsah. Bahkan Zaid bin Haritsah dalam perjalanannya bersama Rasulullah, Zaid bin Haritsah menggunakan tubuhnya atau menggunakan dirinya sebagai benteng untuk melindungi Rasulullah yang pada waktu itu dihina dan dilempari batu oleh para pemuda Taif, sehingga mengakibatkan kepala dari Zaid bin Haritsah terluka seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah melakukan perjalanannya kembali ke Mekah pada bulan Dzulqa'dah pada tahun ke-10 dari masa kenabian atau awal tahun 619 Masehi. Ini semakin dekat dengan datangnya musim haji. Maka orang-orang sangat banyak atau berbondong-bondong pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, kesempatan ini digunakan oleh Rasulullah untuk menyebarkan dan untuk berdakwah mengenai agama Islam. Seperti itu. Nah, kemudian dakwah Rasulullah dilanjutkan pada tahun ke-12 dari masa kenabian Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah bertemu rombongan haji yang berasal dari Yastrib. Mereka kurang lebih berjumlah 12 orang. Beberapa di antaranya yaitu ada Abdullah bin Samit, kemudian Yazid bin Thalabah, Al-Abbas bin Ubadah bin Nadlah, dan beberapa orang yang lain. Nah, kemudian pertemuan tersebut dalam rangka penyampaian dakwah Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam. Nah, pertemuan ini terjadi di salah satu bukit yang berada di Mekah, yaitu di dekat Mina. Disinilah perjanjian untuk membantu penyebaran agama Islam atau dakwah Rasulullah. Selanjutnya perjanjian tersebut dinamai dengan perjanjian Aqabah. Kemudian setelah pembaiatan dan musim haji berakhir, ketika rombongan akan kembali ke Yastrib, Rasulullah mengutus salah seorang dari rombongan tersebut. Rasulullah mengutus salah satu rombongan tersebut yang bernama Mus'ab bin Umair al-Abdari. Beliau adalah orang yang ahli dalam Al-Quran, orang yang ahli mengaji, orang yang mempunyai suara merdu. Kemudian perjanjian Aqabah yang kedua ini terjadi pada tahun ke-13 dari masa kenabian Rasulullah, tepatnya pada tahun 622 Masehi. Isi dari pembaiatan tersebut salah beberapa di antaranya yaitu taat kepada Allah dalam keadaan sibuk maupun senggang. Kemudian berinfak dalam keadaan lapang atau tidak lapang, dalam keadaan kaya ataupun miskin. Kemudian selalu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan lain sebagainya. Terima kasih, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya yaitu pembahasan mengenai strategi dakwah yang dilakukan Rasulullah di Madinah. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rekanita Laila. Kepadanya silakan. Terima kasih kepada rekan saya Ahmad Fikri Fatur Rahman telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan mengenai strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Setelah terjadi Amul Husni di mana Abi Thalib dan Khadijah meninggal, kaum kafir Quraisy semakin berani untuk menentang, mengancam, dan menyiksa Nabi Muhammad dan kaumnya. Penyiksaan tersebut terjadi selama berangsur-angsur, sehingga Nabi Muhammad memutuskan untuk berpindah dari Makkah menuju Madinah. Mengapa beliau memilih Madinah sebagai tempat perpindahannya?
Karena di Madinah sudah ada beberapa penduduk Madinah yang memeluk Islam yang biasa kita sebut dengan kaum Ansor. Sedangkan orang-orang Makkah yang berpindah menuju Madinah dinamakan kaum Muhajirin. Adapun beberapa strategi yang digunakan Nabi Muhammad pada periode dakwah di Madinah adalah yang pertama, membangun masjid. Selama di Madinah, beliau tinggal di rumah dua anak yatim yang bernama Sahal dan Suhail. Beliau membeli tanah dari kedua anak yatim tersebut yang digunakan untuk tempat tinggal dan juga pusat peribadatan. Masjid pada zaman Rasulullah berfungsi sebagai pertama, sebagai peribadatan, kedua, tempat bermusyawarah, ketiga, mempersatukan kaum muslimin, dan yang keempat, digunakan sebagai pusat pemerintahan. Dan yang kedua, Nabi Muhammad melakukan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Mengapa demikian? Karena kaum Muhajirin yang notabene berasal dari Makkah banyak yang mengalami kemiskinan selama di Madinah, karena kaum Muhajirin meninggalkan harta benda mereka di Makkah. Sehingga dengan mengadakan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor, diharapkan kedua kaum tersebut bisa saling membantu satu sama lain. Salah satu sahabat yang dipersaudarakan adalah Kharijah ibnu Zuhair dengan Abu Bakar Asy-Siddiq. Yang ketiga, Nabi Muhammad membuat piagam Madinah. Selain mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor, Nabi Muhammad juga mempersaudarakan kaum Muslim dengan kaum Yahudi di Madinah. Dan dari hasil perjanjian atau persaudaraan dari kaum Muslimin dan kaum Yahudi di Madinah, maka terbentuklah sebuah perjanjian yang dinamakan Piagam Madinah, di mana isi dari Piagam Madinah tersebut antara lain kaum Muslim dan kaum Yahudi bebas beragama. Apabila kaum Muslim dan kaum Yahudi salah satunya diperangi, maka harus saling membantu. Ketiga, kaum Muslim dan kaum Yahudi harus memukul biaya hidup sendiri, tidak ada yang namanya saling membiayai. Keempat, saling tolong-menolong dalam melaksanakan kewajiban untuk kepentingan bersama. Kelima, Bani Yathrib menjadi suci semenjak ada perjanjian ini. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad sebagai pemimpin umum untuk seluruh penduduk Madinah. Jadi, apabila terjadi perselisihan antara kaum muslimin maupun kaum Yahudi, maka keputusan yang berhak mengambil keputusan hanyalah Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kami sampaikan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.